Indera penglihatan mendominasi aktivitas kita sehari-hari sekitar 83%. Mata merupakan jendela kita untuk bisa melihat dunia. Mengingat betapa pentingnya organ mata itu, mari kita membahas sedikit lebih dalam mengenai salah satu gangguan penglihatan, yaitu katarak. Jika kita memperhatikan mata dari luar, maka hal yang paling kita perhatikan adalah kedipan mata. Mata dapat berkedip melalui kontraksi dari kelopak mata. Kelopak mata memiliki 3 fungsi utama, yaitu melindungi bola mata, membuka dan menutup secara volunter atau otomatis, dan berkedip untuk menjaga mata tetap lembab. Bulu mata berfungsi untuk menghindari partikel besar masuk ke dalam mata. Konjungtiva merupakan selaput bening yang melapisi permukaan bola mata, berfungsi mengeluarkan mukus untuk menjaga mata tetap bersih dan lembab. Kornea merupakan lapisan lengkung berwarna transparan, berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke lensa. Humor aqueous merupakan cairan transparan yang terdapat pada bilik mata depan yang berfungsi untuk membawa nutrisi pada mata dan menjaga bentuk bola mata. Iris merupakan bagian mata yang memiliki pigmen warna, berfungsi untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam mata. Bagian tengah dari iris, di mana tempat masuknya cahaya, disebut sebagai pupil. Lensa merupakan bagian mata yang lembut, transparan, dan elastis. Salah satu penyakit kelainan pada lensa adalah katarak. Katarak adalah proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Terdapat beberapa tanda dan gejala katarak, seperti penglihatan atau pandangan kabur, seperti melihat bayangan awan atau asap, sulit melihat pada malam hari, mata menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, penglihatan semakin blur walaupun sudah berganti-ganti kacamata, penglihatan ganda, membutuhkan cahaya yang terang untuk membaca atau ketika beraktivitas, warna memudar atau cenderung menguning saat melihat, pandangan ganda jika melihat dengan satu mata. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya katarak, seperti usia lanjut di atas 40 tahun, riwayat keluarga menderita katarak, penyakit mata lainnya seperti glaukoma atau terkena trauma, kelainan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus atau kelainan metabolik lainnya, penggunaan tetes mata secara rutin yang mengandung steroid, kebiasaan merokok, atau paparan sinar ultraviolet. Katarak dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, katarak senilis, yaitu adalah katarak yang diakibatkan oleh proses degenerasi atau penuaan. Katarak komplikasi merupakan katarak akibat penyakit mata dan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, penggunaan tetes mata yang mengandung steroid, dan gangguan metabolisme. Katarak traumatika merupakan katarak yang terjadi akibat ruda paksa pada lensa, misalnya terkena serbuk besi. Yang keempat adalah katarak kongenital, yaitu adalah katarak yang diderita sejak lahir. Salah satu cara untuk menangani katarak adalah melakukan tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter spesialis mata. Beberapa indikasi dilakukan tindakan bedah pada penderita katarak seperti penderita yang merasa mengalami gangguan pada aktivitas sehari-hari atau adanya indikasi medis seperti glaukoma ataupun penderita yang memerlukan monitoring kelainan fundus seperti pada diabetik retinopati. Ada 7 cara untuk menjaga kesehatan mata agar terhindar dari katarak. Yang pertama, rutin memeriksakan mata. Pada orang dewasa berumur lebih dari 40 tahun, disarankan untuk memeriksakan mata minimal setahun sekali untuk mencegah penyakit mata yang berkaitan dengan bertambahnya usia, seperti glaukoma ataupun katarak. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Penelitian menunjukkan bahwa makanan sehat yang mengandung berbagai nutrisi, seperti vitamin A, C, E, membantu menangkal masalah mata terkait usia, misalnya katarak dan degenerasi makula. Nutrisi tersebut bisa kita dapatkan dari sayuran yang berdaun hijau, salmon, tuna, telur, kacang-kacangan, dan juga jeruk. Yang ketiga, jangan terlalu lama menatap layar elektronik. Jika Anda bekerja di depan komputer sepanjang hari, setiap 20 menit alihkan pandangan mata sejauh 6 meter selama 20 detik. Atau bisa juga mengistirahatkan mata selama 15 menit setiap 2 jam sekali. Jika mata Anda terasa kering, segeralah mengedipkan mata. Memakai kacamata hitam. Jika hendak pergi keluar rumah,
Pakailah kacamata hitam yang dapat memblokir sinar UVA dan UVB, karena mata yang terlalu sering terpapar sinar ultraviolet dapat mengalami katarak, degenerasi makula, kornea terbakar, dan bahkan kanker mata. Tidak merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit katarak, menyebabkan penimbunan plak di pembuluh darah, sehingga meningkatkan risiko serangan jantung. Membuang makeup lama. Pada riasan mata berbentuk cair atau krim, bakteri dapat tumbuh dengan mudah. Untuk itu, buang dan ganti makeup jika sudah 3 bulan digunakan. Serta pastikan untuk mencuci wajah hingga bersih sebelum dan setelah memakai makeup. Yang ketujuh adalah rajin berolahraga. Penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi risiko kehilangan penglihatan akibat tekanan darah tinggi, diabetes, dan kadar kolesterol yang tinggi. Salah satu komplikasi dari katarak yang harus diwaspadai adalah glaukoma. Glaukoma adalah suatu penyakit yang ditandai oleh kumpulan gejala berupa peningkatan tekanan bola mata yang disertai kerusakan saraf mata dan penyempitan lapang pandang. Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua terbanyak setelah katarak di seluruh dunia maupun di Indonesia. Kebutaan akibat glaukoma bersifat permanen atau irreversibel. Glaukoma juga dikenal sebagai si pencuri penglihatan karena sering tidak bergejala sehingga penderita tidak menyadarinya. Di dunia, dari 39 juta angka kebutaan, glaukoma menyumbang 3,2 juta. 4 dari 5 orang dari 1.000 orang di Indonesia menderita glaukoma. Terdapat beberapa jenis glaukoma. Yang pertama adalah glaukoma kronis, yang ditandai dengan penurunan penglihatan yang bersifat progresif atau secara perlahan, sering sakit kepala, tidak disertai dengan mual muntah, dan rasa pegal di sekitar bola mata. Pada glaukoma kronik, kadang tidak terlihat tanda dan gejala yang khas, sehingga seringkali ditemukan setelah keadaan lanjut. Yang kedua adalah glaukoma akut. Glaukoma akut dapat bersifat primer atau sekunder. Tanda dan gejala glaukoma akut yang harus diwaspadai adalah mata merah yang sakit tanpa disertai kotoran, kornea agak keruh, rasa sakit atau nyeri pada mata yang dapat menjalar ke kepala, adanya mual dan muntah, serta penglihatan menurun mendadak yang biasanya terjadi pada satu sisi mata. Mengingat betapa bahayanya komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh katarak, untuk itu pada penderita diabetes disarankan untuk selalu mengontrol kadar gulanya. Menggunakan kacamata saat hendak keluar rumah, menggunakan kacamata pelindung saat bekerja, dan tidak membeli tetes mata yang mengandung steroid secara sembarangan. Apabila mengalami keluhan pada mata, segeralah periksa ke dokter terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.